Presiden Direktur. X Ian Tong. Kenapa baju diserbo? Kenapa nggak ketok pintu? Kopi harus diseduh seperti ini, ngerti? Jangan sampai aku harus mengajarimu 2 kali. Kenapa kamu nggak ketok pintu? Kenapa sih nggak ketok pintu? Aku buru-buru nih, maaf ya. Itu, soal proposal Ancor baru, udah aku lihat. Aku mau bahas ini, perusahaan kita. Bukannya mau buka live streaming baru kan? Kata kunci untuk live streaming adalah semangat plus wanita mandiri. Menurutku, berdasarkan poin-poin ini, kissing paling cocok. Tapi kenapa kissing harus dieliminasi? Tolak dia. Menurutku kissing nggak memenuhi kriteria sama sekali. Kamu ngerti apa sih? X Ian Tong Hilaya? Sepengetahuanku, latar belakang keluarga kissing sangat berkecukupan. Tapi selama bertahun-tahun ini, dia nggak pernah mengandalkan sumber daya keluarganya. Berjuang langkah demi langkah sampai jadi top Ancor seperti sekarang. Nggak bisa cuma disebut sebagai Ancor atau selebgram biasa. Menurutku, kissing adalah perwakilan sempurna. Wanita modern. Sudah kubilang. Kissing nggak cocok, kita pertimbangkan lagi. Oke. Aku tanya kamu. Aku. Aku tanya kamu. Jujur, mandiri, punya daya tarik yang kuat, dan imut banget. Ancor kayak gitu banyak nggak? Terkenal bertahun-tahun tanpa skandal atau komentar buruk. Ancor kayak gitu banyak nggak? Penjualan live streaming selalu masuk top 10. Ancor kayak gitu banyak nggak? Tapi. Nggak ada tapi, jawabannya sudah jelas, kissing. Pasti adalah kandidat terbaik. Untuk live streaming si Hai Yuan Ki kita. Saran Sintong perlu dipertimbangkan lagi. Menurutmu gimana? Ini semua cuma image. Betul. Kalian benar-benar kenal dia? Aku kenal banget, bos. Uh, Menurutku. Sekretaris belakangan ini juga gila ya? Bukan menurutmu, tapi menurutku. Dalam 3 hari, siapkan proposal Ancor baru. Sudah. Rapat selesai. X Ian Tong. Jangan marah. Sintong juga memikirkan perusahaan. Oh, Bicaralah. Maaf, aku terlalu asyik. Kissing bilang mau cari aku. Tolong periksa dia, mau buat onar apa lagi. Sekretaris direktur belakangan ini agak sombong. Tapi kamu lebih parah, udah dibilangin tidak bisa. Memang kepala batu. Banyak Ancor yang mau kerja sama dengan kita. Kenapa kamu terus-terusan kejar kissing? Ayah, aku mohon, lepaskan kissing dan aku. Oak? Aku cuma punya satu keinginan, yaitu Galileo itu. Diikat di tiang Roma dan dibakar hidup-hidup. Aku kasih tahu jalan keluar. Harusnya pindah ke kissing, dan yang dibakar itu Bruno. Tenang. Galileo ini sungguh tidak bermoral. Aku tidak percaya, tidak bisa menyelesaikan ini. Aku tahu kenapa direktur menolak proposalmu. Kenapa? Aku kasih tahu rahasia. Kamu harus bersumpah dengan jomblo seumur hidup. Jangan beri tahu orang ketiga. Aku bersumpah dengan jomblo 8 keturunan. Tidak akan beritahu orang ketiga. Apa itu? Kissing adalah saudara kembar Galileo. Aduh. Tapi mereka tidak mirip. Kembar ada yang identik dan tidak identik. Kamu benar. Kalau begitu, mereka bersaudara bekerja sama. Harusnya lebih lancar, kan? Keluarga kaya, dalam seperti lot. Bisnis keluarga turun ke anak laki-laki, bukan perempuan. Tapi adik kissing, dengan usahanya sendiri. Membangun kerajaan, membuat direktur terkesan. Aku mengerti, maksudmu,
kakak beradik ini sedang berebut warisan Si Hai. Semakin seperti ini, semakin tidak boleh biarkan si brengsek menang. Dengan pola pikir dan kemampuan segitu, bagaimana bisa menyaingi Qixing? Aku akan membantu putri mahkota naik tahta. Bagaimana kamu tahu begitu banyak? Karena direktur lama adalah paman buyutku. Memang perusahaan keluarga. Halo Qixing. Maaf mengganggu. Aku sangat menyukaimu, ini hadiah untukmu. Mau tanda tangan? Betul, tapi aku ingin kamu menandatangani ini. Halo, izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Sintong, spesialis operasi grup Si Hai. Si Hai. Aku datang tanpa permisi, ingin mengundangmu menjadi tamu di siaran kuliner Si Hai, bagaimana? Apa kamu berminat? Pasti ini inisiatifmu sendiri, kan? Mana mungkin Si Hai mengundangku jadi TMU. Jujur saja, rencana ini memang aku buat sendiri. Kamu bisa lihat dulu, kalau berminat. Aku bisa coba meyakinkan perusahaan. Tidak usah, terima kasih atas niat baikmu. Aku tidak ingin ke Si Hai sebagai tamu. Aku mengerti. Sebagai pemegang saham kecil Si Hai 0,01%, aku ingin menyampaikan antara kamu dan direktur sekarang. Aku lebih memihakmu. Aku lebih berharap kamu bisa menjadi pemimpin masa depan Si Hai. Karena kamu begitu tulus, aku akan lihat kontraknya dulu. Baik. Kamu lihat dulu. Wen Peiyan. Kenapa ada di ponsel Qixing? Itu foto mesra berdua. Qixing pernah dikabarkan punya hubungan asmara. Identitas pasangannya misterius. Jangan-jangan itu Wen Peiyan? Wen Peiyan yang memutuskan Qixing. Dan Qixing masih belum bisa move on. Ini titik lemahnya. Rencananya bagus. Tapi maaf, aku belum pertimbangkan ke Si Hai. Tidak apa-apa. Aku ingin bertanya. Apa hubunganmu dengan orang di wallpaper ini? Kamu tidak tahu hubungan kami? Mantan pacar. Sudah putus tapi wallpaper belum diganti, itu artinya kamu masih punya perasaan padanya. Kalau begitu, aku pikir aku bisa coba bantu memperbaikinya. Hubungan kalian berdua. Kalau kamu butuh, Lalu, apa hubunganmu dengannya? aku rekan kerjanya. Kamu yakin bisa? Semua tergantung usaha. Aku yakin gak ada cowok yang bisa nolak cewek secantik dan sebaik kamu. Maaf. Terima kasih. Kerjasama yang menyenangkan. Aku juga Little Star. Kerja sama apa? Ya, bos. Kalian ngomong apa tadi? Aku nggak dengar jelas. Si kepiting pasti udah nebak rencanaku. Sengaja duluan biar kerja sama kita gagal. Aku mewakili semua Little Star. Buat jenguk Qixing. Bos. Oh, kamu juga di sini? Urusan direktur, jangan ikut campur. Kalau nggak ada urusan, silakan pergi dulu. Oke. Kalau gitu aku nggak ganggu kalian kakak beradik ngobrol. Oke, sukses tembak. Qixing menembak Si Hai pertama kali. Dadah, bos. Item ini, yang dulu kamu ceritain ke aku. Pekar palsu Wen Peiyan. Iya, nggak nyangka dia segigi ini. Ayah bilang, asal Wen Peiyan pacaran, dia bisa mengambil alih. Makanya dia cari Sintong buat jadi pacarnya, tapi sekarang Xine Tong kerja di Si Hai. Dan dia selalu ngira aku direktur. Gimana?
Sudah jelas belum? Ngerti tapi kayaknya nggak ngerti juga. Aku cuma rasa mereka berdua cocok aja. Jadi, kamu beneran mau jadi tamu undangan? Nggak cuma jadi tamu undangan. Aku juga mau bantu dia memperbaiki perasaan antara aku dan Wen Peiyan. Piye maksudnya? Dia pikir aku adalah mantan pacar Wen Peiyan. Tidak mungkin. Kenapa? Marah? Sekarang situasinya sudah cukup kacau, kamu malah menambah masalah. Jangan marah dong. Kenapa marah-marah begitu? Sudah berapa lama kamu tidak bertemu aku? Cium aku. Kakakku belum tahu hubungan kita, kan? Sekarang di matanya, hanya ada perusahaannya dan dirinya sendiri. Dan Sintong, aku seperti keberadaan yang tak terlihat. Aku penasaran, bagaimana reaksinya kalau dia tahu kita bersama? Jangan, aku tidak penasaran. Dia pasti tahu. Pasti akan marah besar. Suami jelek juga harus ketemu kakak ipar. Biarkan badai datang lebih dahsyat. Cepat pergi, cepat pergi. Cepat ke sini. Hari ini ada apa? Wah, mewah sekali. Aku ingin meminta bantuan kecil darimu. Dari awal aku bilang, tolak semua yang berhubungan dengan syuting. Bukan soal syuting, aku minggu depan ada ujian sertifikasi psikologi. Soal hipnotis ini, aku masih kurang, jadi ingin minta bantuanmu. Jadi kelinci percobaan ya. Kelinci percobaan yang tidak perlu dipukul kepalanya. Sekarang bayangkan, dirimu sedang berada di pantai. Angin laut membelai pipimu. Sinar matahari yang hangat menyinari wajahmu. Kamu merasa sangat nyaman. Sekarang, bisa ceritakan tentang mantan pacarmu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Di dalam hatimu, apakah masih memikirkannya? Tidak tahu. Dia terlalu tertutup ya? Cara lain. Kamu, apakah pernah memiliki momen berdua yang tak terlupakan? Pria brengsek. Bosmu itu bajingan kecil. Kamu, apa kau tidak ingin momen indah ini berakhir begitu saja? Setelah kerjasama selesai, kita putus dengan damai. Dan tidak akan saling berhubungan lagi selamanya. Di Kerjasama yang menyenangkan. Kau mencintainya. Benar kan? Cinta. Kau ingin terus bersamanya. Ingin. Kalian saling mencintai tapi tidak ada yang mau mengalah. Terkadang sekali berbalik badan, itu selamanya. Karena kalian berdua saling suka. Aku akan membantu kalian. Sekarang kau bisa perlahan membuka matamu.
Bagaimana rasanya? Kapan aku tertidur? Terima kasih atas kerjasamanya. Bangunlah. Ayo makan. Besok hari kencan. Jangan lupa luangkan waktumu. Ayahmu masih belum percaya ya? Mana mungkin dia mudah percaya. Sebenarnya sudah tidak ada yang memantau kita lagi. Hanya saja. Aku hanya ingin berkencan denganmu. Kebetulan ini kesempatan bagus. Pagi. Hari ini mau naik ini untuk kencan. Ini namanya piknik sepeda. Ayo. Masa sih? Halo. X Ian Tong. Kebetulan sekali. Bertemu denganmu di sini. Lama tidak berjumpa. Kamu. Kissing sudah setuju bekerja sama dengan kita. Dia sekarang memutuskan untuk menjadi tamu di siaran langsung Si Hai. Bukannya CEO bilang. Jangan pedulikan si bajingan kecil itu. Aku punya rencanaku sendiri. Kalian berdua. Kami berdua. Tidak kenal. Kami berdua kino lama. Lama tidak bertemu, tubuhmu tetap terjaga dengan baik. Dada masih besar ya? Marah-marah kenapa sih? Kalian lagi kencan ya? Bukan. Perkenalkan, ini pacarku. Sintong. Nggak perlu pakai aku buat bikin mantan pacarmu kesel. Apalagi aku ini siapa, bisa bikin Kissing kesel. Kita lagi kencan, jadi. Karena kita udah kenal, mending main bareng aja. Iya, sekalian kita bisa ngobrol-ngobrol. Ayo, Ayo. ngobrol-ngobrol yang seru ya. Kamu. Apa? Kamu tahu hubungan dia sama direktur kan? Tahu dong, dia kan adiknya direktur. Iya? Terus kamu ngapain begini? Aku harap kalian bisa rujuk lagi. Apa? Rujuk apaan? Waktu dihipnotis, kamu ngomong apa aja. Aku. Aku ngomong apa? Kamu bilang, kamu masih cinta sama dia. Aku cinta sama dia. Aku lihat di sana bagus. Aku mau rekam bahan buat vlog dulu. Pacarmu cantik ya? Kamu datang ke sini mau apa sih? Aku dengar papa bilang, kalau kamu nggak pacaran nggak bisa nerusin perusahaan. Makanya kamu cari pacar, jangan-jangan kalian palsu. Emang urusanmu apa? Aku khawatir sama kamu. Kamu marah-marah kenapa? Aku kena dikmu. Peduli sama masa depan kakak sendiri. Salah apa? Aku ingetin dulu ya. Jangan main-main sama aku. Kakak, Dua orang ini. Cocok banget sih. masa aku ada niat jahat? Apa aku harus bilang langsung ke papa? Kalau kamu bohong sama dia. Adik. Kok kamu? PR-ku belum selesai. Sayang. Ambil punyaku. Lalu kamu gimana, Kak? Gak apa-apa.
Wen Pian, panggil orang tuamu ke sini. Kamu sangat mengecewakanku. Yang terhormat Ibu Xiaoyan, salam kenal. Aku dari kelas 1 SMA. Wen Peiyan, Aku sudah meneliti dengan matang situasi kedua keluarga kita. menurutku, kamulah pasangan masa depanku. Kandidat terbaik. Jadi, aku ingin berdiskusi tentang perjodohan. Tadi kenapa kamu melakukan itu? Aku cuma ingin membantumu. Wen Pian, panggil orang tuamu ke sini. Kamu sangat mengecewakanku. Bisa tolong kasih surat ini ke kakakmu? Boleh. Surat balasan dari Wen Peiyan. Terima kasih. Qixing. Kenapa kamu sembarangan membalas surat orang? Kak, aku rasa hal seperti ini bisa mengganggu belajarmu. Makanya aku bicara agak keras. Kamu nggak akan. Kamu marahin aku karena dia, kan? Wen Pian, panggil orang tuamu ke sini. Kamu sangat mengecewakanku. Dari kecil, adikku tercinta selalu menggunakan cara yang sama untuk membuat kakaknya menjadi anak yang mengecewakan ayah. Sekarang, dia menatapku dengan tatapan yang sama. Aku tidak akan tertipu lagi oleh tatapannya. Aku sudah berencana menikah, percaya atau tidak. Gak perlu membuktikan apapun padamu. Kalau gitu, jadi aneh nih. Sebenarnya hari ini Sintong yang mengajakku datang. Dia mengira aku mantan pacarmu. Untuk membuatku datang sebagai tamu, dia janji akan mempertemukan kita kembali. Berbaikan? Kalau gitu aku nggak ngerti. Pacar kamu? Maksudnya APA? Apa demi perusahaan? Pria berprinsip. Kamu kelihatan sedih. Dia mendorongmu ke orang lain, sakit hati ya? Jangan-jangan dia cuma pura-pura. Tapi kamu beneran melakukannya, Kak? Kamu tahu ini salah paham, kenapa masih datang? Aku tidak bisa menjelaskan kesalahpahaman ini. Aku terpaksa datang saja. Kalau tidak, kamu akan kesulitan. Lagi pula, aku hanya ingin bertemu denganmu. Kamu tidak akan melaporkan ini ke ayah, kan? Kakak, aku sudah besar. Aku akan merebut kembali dengan cara yang benar. Semua yang seharusnya menjadi milikku. Apa maksudmu? Hak mengelola perusahaan. Jangan main-main. Kenapa aku main-main? Kenapa kalian laki-laki? Melakukan hal ambisius disebut ambisi besar. Kami perempuan disebut main-main. Kenapa? Ayah sudah bilang setuju. Sintong. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, aku hanya terkilir. Aku lihat. Tidak apa-apa, aku sering terkilir. Aku bantu berdiri. Terima kasih. Hei tai. Sudah kubilang. Qixing masih di sini. Turunkan aku. Tunggu aku bawa sepeda. Tunggu aku. Qixing, Duduk. maaf, mengganggu kalian berdua berbincang. Tidak apa-apa, karena aku sudah menandatangani kontrak, bagaimanapun juga. Aku akan menjalankan kewajibanku. Menjadi tamu undangan. Berapa kali pun bisa. Kamu ini lebih baik dari yang kubayangkan. Aku pergi dulu. Sampai jumpa.
Isi mana? Kissing bilang, dia ada urusan dulu. Ayo, Aku bisa. pelan-pelan. Duduk yang baik. Ayo pergi. Jangan pusingkan urusanku lagi. Oke? Kalau kamu benar-benar suka kissing, aku punya cara untuk meyakinkan CEO. Kamu punya cara apa? Jangan ikut campur. Pelan-pelan. Hari ini kita turunkan harganya. Hari ini kita diundang ke kantor pusat Lines Dessert. Lihat, di kedua sisi dipenuhi kue kecil. Lines Dessert selalu menjadi yang terbaik di industri. Lihat yang ini, mousse coklat hitam putih paling klasik. Tak disangka Wenpeian benar-benar berhasil meyakinkan. Galileo menandatangani kontrak dengan Kissing. Sepertinya dia masih benar-benar menyukai Kissing. Dengan menandatangani kissing ke perusahaan, dia pasti senang. Aku harus cari kesempatan untuk memberitahunya. Aku adalah CEO Sihai yang dia benci. Apapun reaksinya, aku harus melangkah maju. Lapisan mousse coklat putih yang manis dan legit. Paling bawah adalah kue coklat yang lembut dan lembab. Di matanya, ada sedikit kesedihan. Hari ini banyak kue kecil, sayangnya tidak bisa dimakan. Ada apa, Kissing? Kamu baik-baik saja? Oulu bereaksi sangat berlebihan. Pasti sedang membantuku menyembunyikan sesuatu. Masih pura-pura tidak peduli, jelas-jelas masih memperhatikan Kissing. Tanganmu sakit? Memang sahabatku selama 8 tahun. Hubungan kakak adik ini sangat erat, aku tidak melihat ada konflik keluarga kaya sama sekali. Bagaimana kalau kita ke rumah sakit dulu? Syuting hari ini bisa dibatalkan. Tidak apa-apa, hanya luka kecil, jangan tunda syuting. Tidak boleh. Bagaimana kalau tulangnya retak? Oulu sepertinya berakting terlalu berlebihan. Tapi wajar, anak ini. Dari dulu memang tidak bisa akting. Ikatan darah lebih kental dari air. Hanya bisa terlihat di saat-saat sulit. Retak tulang, itu serius. Tidak apa-apa, jangan lebay, ulangi lagi. Kissing sudah menandatangani kontrak dengan Sihai. Maka aku harus cepat-cepat membantunya menyelesaikan masalah Wenpeian, lalu kita lanjutkan syuting. Ayo lanjut. Mulai. Ayo. 3. Mulai. Hari ini di live streamingku, bukan 98. Hanya 68. Sinar matahari hari ini sangat bagus. Iya, Setiap rumput dan pohon di sini. Aku sangat mengenalnya. aku ingat dulu di sini ada sebuah panti asuhan. Aku besar di sini. Tapi aku tidak menyangka akan syuting di sini hari ini. Jika dia tahu aku memilih tempat ini, pasti sangat tersentuh. Untuk jujur padamu, aku sudah mempersiapkan banyak hal. Banyak tempat bagus tidak dipilih, malah memilih di sini. Efek syuting pasti akan berkurang. Kamu tahu, waktu aku kecil, sering menggambar di tempat ini, dikelilingi bunga. Tidak menyangka. Hari ini di sini juga sama. Semua dipenuhi bunga. Mana mungkin aku tidak melakukan riset sebelum bertindak. Sayang sekali bunga-bunga ini dibuang setelah syuting. Nanti dijual online, bisa dapat untung. Sekarang suasana sudah pas, waktunya juga tepat. Seharusnya bisa memberitahunya. Kamu tahu, bunga yang satu itu namanya apa?
Ini tidak sulit bagiku. Dalam mitologi Yunani kuno, Adonis adalah dewa cinta dan kecantikan. Pemuda tampan yang dicintai Aphrodite. Dalam suatu perburuan, dia terluka oleh babi hutan hingga meninggal. Air mata dan darah Aphrodite berubah menjadi bunga ini, sehingga bunga ini juga melambangkan kecantikan dan cinta. Ini kan bunga peoni, masih saja. Kupikir, dia pasti terpesona olehku. Sintong, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, sebenarnya. Aku tahu. Kamu tahu? Tentu saja aku tahu. Sejak kapan kamu tahu? Sudah lama aku tahu. Ternyata kamu sudah lama tahu ya. Sudah lama aku tahu. Kamu masih menyukai Qixing. Ingin aku membantumu mengatakan hal baik. Kali ini kamu bisa meyakinkan Xiao Wangba bekerja sama, karena di hatimu masih ada dia. Aku. Kamu hanya pura-pura kuat saja, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hanya mulutmu yang paling keras. Bukan. Keras. Yang ingin kukatakan adalah, Selesai kerja. aku memang kecil. Masih sakit? Sakit. Hubungan kakak adik ini jauh lebih baik dari yang kubayangkan. Apa yang terjadi ini? Kalau kamu tiup, aku tidak akan sakit lagi. Apakah dua orang ini berakting terlalu berlebihan? Rasanya enak punya keluarga. Sudah cukup? Dalam. Malam ini pulang bantu aku redakan rasa sakitnya. Mereka berdua sedang main apa sih? Hubungan kakak adik ini terlalu baik ya. Yori Qixing. Seharusnya tidak ada masalah besar. Hari ini kalian semua sudah bekerja keras. Kamu. Tidak ada yang ingin dikatakan ke Qixing? Hari ini kamu cantik. Terima kasih pujiannya. Rencana pengakuan hari ini gagal. Meskipun Wen Peiyan masih agak kaku, tapi tetap ada kemajuan. Senang. Selesai kerja. Hari ini syuting berjalan lancar, selesai lebih awal. Bagaimana kalau kita makan malam bersama? Aku tidak ikut, sedang diet. Kalian saja yang makan banyak. Aku juga ada urusan nanti. Tidak ikut makan bersama kalian. Kenapa selalu kasar ke orang lain? Aku lapar. Ayo makan. Dengan kemampuanmu, tidak akan pernah bisa mendapatkan Qixing kami. Paket pasangan untuk 2 orang. Hari ini kalau foto dan unggah di Little Blue Book bisa diskon 40%. Kenapa harus pesan paket? Pesan satuan tidak bisa? Pesan satuan mahal, kenapa kamu tidak bisa? Berpikir untuk perusahaan? Aku belum tanya kamu. Bagaimana kamu bisa membujuk Galileo untuk menandatangani Qixing? Galileo, dia benar-benar tidak seperti yang kamu pikirkan. Dia langsung setuju tanpa berkata apa-apa. Sesederhana itu? Aku hanya menyampaikan pendapatku sendiri. Padanya. Jangan-jangan ada jebakan di balik ini? Haruskah aku memberitahu Qixing? Terserah kamu. Qixing terluka hari ini. Kamu sangat khawatir, aku bisa melihatnya. Bagaimana denganmu? Kamu masih belum bisa melepaskan perasaan antara kalian berdua. Jangan bicara. Aku mengerti. Aku tidak ingin membicarakannya. Lihatlah dirimu ini. Kamu harus belajar menghadapi hatimu sendiri. Melarikan diri. Tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Yang harus kamu lakukan adalah mengungkapkan cintamu dengan berani padanya. Kenapa kamu memandangiku seperti itu?
Jangan-jangan kamu ingin memakanku? Jangan khawatir. Besok, aku akan menjemput Qixing untukmu. Bicara saja, jangan bawa-bawa pisau. Awas aku lapor polisi. Cantik sekali. Yang ini juga cantik. Kok kamu datang? Kenapa tidak menyambutku? Aku yang mengundang Qixing. Hari ini ulang tahunku. Hari ini ulang tahunmu? Iya. Jadi, hari ini kalian berdua punya hak istimewa. Kalian yang pesan, aku yang masak. Bagaimana? Apa semua yang kami pesan bisa kamu masak? Tentu saja, belajar sambil masak. Katakan, mau makan apa? Aku pikir-pikir dulu. Kalau begitu aku mau sayur daun talas. Tahu goreng pedas. Tambahkan ikan kakap kukus. Jamur porcini. Oke, Tambahkan lagi makanan favorit kita dulu, kuenya harum. Aku mau satu. makanan ini seharusnya cukup untuk kita bertiga. Kamu yang berulang tahun, kamu yang berkuasa. Tadi kamu bilang ada makanan favorit kalian berdua, namanya apa? Kue harum. Resep kue harum. Kamu cari resep sekarang. Iya. Belajar sekarang. Buat sekarang. Rasanya enak kan? Aku orang jujur, hari ini atas nama ulang tahunku. Ajak kalian ke sini tujuannya cuma satu. Rukun lagi kayak dulu. Aku kasih tahu dulu, aku sama dia. Kali cuma masuk. Jangan dipikirin ya. Kenapa? Kalau dia nggak mau mulai lagi gimana? Dia pura-pura aja. Kamu nggak tahu, kemarin di lokasi syuting. Waktu lihat kamu cedera, dia paling panik. Matanya tuh. Orang buta aja bisa lihat. Beneran? Sintong, kamu sama sekali nggak ngerti keadaan. Aku ngerti. Apa sih? Dengerin dulu. Kalian berdua sekarang tuh. Cuma nggak ada yang mau mulai duluan. Dengerin aku. Aku nggak rela lihat dua orang yang saling mencintai. Sampai terlewat. Kadang kalau udah lewat. Bisa selamanya. Ayo. Kita minum sampai mabuk. Nggak pulang kalau nggak mabuk. Kalian suka kue harum? Makan banyak-banyak. Bersulang. Aku udah mabuk. Urusan kalian berdua. Selesaikan sendiri, aku nggak ikut campur lagi. Aku tidur dulu. Udah malam, sampai sini aja. Nggak boleh. Kamu harus lanjutin. Lebih baik kasih aku hasil. Sintong, jangan manja. Aku ngerti, kalian berdua kayaknya belum cukup mabuk. Kalau gini malah kayak aku yang ngerusak acaranya. Ayo sini. Aku temenin minum dikit lagi. Lihat aja nanti kalian bisa ngomong apa. Ayo, jangan sia-siakan makanan enak ini. Nggak nyangka kamu sabar banget ya sama dia. Kayaknya tebakanku bener, Kak. Kayaknya kamu udah keterlaluan jatuh cinta.
Kita cuma kerja sama aja kok. Mulutmu keras sekali. Kamu tidak ingin tahu, apakah Sintong benar-benar menyukaimu atau tidak? Apa alasan dia tidak menyukaiku? Sombong selain bau, tidak ada gunanya sama sekali. Baik, Kalau begitu, coba kamu jelaskan pendapatmu. menurutku, Hari ini, di hari yang sangat penting ini, aku ingin bersama kalian berdua membentuk tim 3 orang untuk bersama-sama membahas rencana besar Sihai. Membahas bagaimana membantu Qixing merebut kembali hak pengelolaan tertinggi Sihai. Ada pertanyaan? Silakan. Bosmu seburuk itu ya? Pertanyaan bagus. Bosku ini punya 3 kesalahan besar. Ketiga, rencana yang kutulis dengan susah payah begadang. Dia bilang tidak ada data yang mendukung. Apakah data begitu penting? Seperti kita yang dari kecil berjuang untuk hidup dan meninggalkan sekolah, apakah benar-benar buruk? Apakah kita benar-benar tidak sebaik lulusan universitas ternama? Bisakah dia benar-benar melihat kemampuan kita? Dan yang paling penting, dia picik. Qixing sebenarnya sangat berbakat. Dia takut kemampuan Qixing melebihi dirinya sendiri. Jadi tidak mau menandatangani kontrak dengan adik kandungnya sendiri. Hatinya benar-benar sekecil ini. Tidak bisa lebih besar lagi. Jadi, apakah ini adil? Kamu juga merasa tidak adil, kan? benar sekali. Di dunia ini, mana ada begitu banyak hal yang adil. Qixing, dia sudah sangat hebat. Tapi hanya karena dia seorang perempuan, dia dipinggirkan oleh keluarga. Dan bilang itu demi melindungi perempuan. Sebagai bentuk perlindungan. Kamu tahu berapa keras usaha perempuan sekarang untuk mendapatkan semua yang didapatkan laki-laki sejak lahir? Qixing. Aku tahu. Kamu pasti sangat tidak terima. Kamu mengganti nama karena ingin mengendalikan takdirmu dengan tanganmu sendiri. Kamu hebat. Apakah hanya karena aku perempuan, maka aku pantas dibuang oleh orang tuaku? Aku kasih tahu kalian berdua. Rahasia kecil, sebenarnya hari ini bukan ulang tahunku. Hari ini adalah hari aku diadopsi panti asuhan. Aku sama sekali tidak tahu kapan sebenarnya hari ulang tahunku. Jadi, aku bilang pada diriku sendiri, aku harus berusaha. Aku harus berusaha 2 kali lipat. Aku harus bekerja keras untuk menghasilkan uang. Aku harus berusaha membuktikan diriku sendiri, membuktikan diriku sendiri. Aku sebenarnya tidak seburuk itu. Aku ingin membuktikan pada semua orang. Tapi aku sadar, sepertinya tidak ada yang benar-benar peduli padaku. Aku juga tidak tahu harus membuktikan pada siapa. Aku peduli. Kamu hebat. Aku sekarang akan membantumu mengalahkan si brengsek. Oke, Kalahkan si brengsek. kalahkan dia. Sekarang juga. Qixing. Apa yang dikatakan Sintong tadi? Kamu juga berpikir begitu? Apa pendapatku? Sepertinya tidak pernah penting. Aku hanya ingin melindungimu. Aku sudah besar, Kak. Aku juga bisa melindungimu.
Jaga baik-baik dia ya. Aku mau tidur dulu. Cantik sekali. Ini semua kamu yang siapkan? Kamu siapkan untuk Qixing. Dipersiapkan untukmu. Sintong. Aku tidak peduli apa yang kamu alami sebelum bertemu aku. Tapi aku berharap setiap hari setelah ini bisa penuh warna. Seperti bunga-bunga ini. Aku akan selalu menemanimu. Selamat ulang tahun. Ada agen rahasia di sini? Tidak ada. Aku pasti masih mabuk. Kepalaku sangat sakit. Aku akan tidur dulu. Selamat malam. Kamu istirahat lebih awal ya. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamar kamu. Di sebelah sana. Tidak suka. Apa maksudmu mengatakan ini hari ini? Jangan-jangan. Benar-benar menyukaiku? Tidak mungkin. Kamu tenang dulu. Kalian berdua sekarang hanya hubungan pasangan kerjasama. Lagi pula, orang itu hanya playboy, apa yang bisa disukai? Bersama kamu, hanya sandiwara saja. Jangan percaya. Tapi dia tidak terlalu playboy juga. Hati-hati. Si brengsek datang sendiri menjemput Qixing. Hubungan kakak beradik ini terlihat cukup baik. Terlalu baik malah. Ini. APA? Tanya sesuatu. Sudah kuduga. Direktur kita. Sudah menikah berapa kali? Kamu gila, direktur dan istri pertamanya dijodohkan sejak kecil. Saling mendukung puluhan tahun. Tidak pernah ada kabar buruk sama sekali. Kalau begitu, apakah mungkin Galileo itu diadopsi? Atau Qixing yang diadopsi? Mana mungkin, mereka berdua sangat mirip.
Mirip? Menurutku, asisten kecil itu lebih mirip dengannya. Sejak kapan matamu buta? Aku kenal dokter mata yang cukup bagus. Bicara apa kamu? Cukup mirip kok. Wen Peiyan. Galileo. Kalau tidak? Dasar kau, si kecil brengsek. Kau brengsek, tunggu saja. Kami benar-benar saling mencintai. Kenapa tidak memberitahuku? Aku menganggapmu sebagai saudara, tapi kau malah. Kau mau mendekati adikku? Aku selalu ingin memberitahumu, hanya saja. Tidak pernah ada kesempatan yang tepat. Kapan kalian mulai bersama? Jangan tertawa. Sebenarnya, saat SMA, kami sudah saling memahami isi hati masing-masing. SMA. 8 tahun. Berarti 8 tahun tidak ada waktu untuk memberitahuku, ya? Oh ulu. Aku tertipu oleh aktingmu selama 8 tahun. Aku juga bingung, aku harap kamu bisa mengerti. Berhenti. Pertanyaan terakhir, dulu kamu mendekatiku. Ingin menjadi saudaraku. Atau ingin mendekati adikku? Aku ingin keduanya. Tidak, coba pikir. Cinta dan persahabatan tidak bertentangan, kan? Kau tidak pantas. Aku tidak pantas menjadi saudaramu yang baik. Atau tidak pantas menjadi kakak iparmu yang baik. Kakak ipar. Jangan sampai aku dengar dua kata itu lagi. Kalau begitu, mulai sekarang anggap aku sebagai dua orang. OU adalah saudaramu yang baik. Lu adalah kakak iparmu yang baik. Kakak ipar. Kau? Presiden Direktur. Kursi ini, apakah ada masalah? Ya, itu memang agak tidak nyaman. Akan aku pesankan yang baru untuk Anda. Ada APA? Sintong. Begini, perusahaan kami memerlukan kehadiran Presiden Direktur. Jadi, aku datang untuk menyesuaikan jadwal dengan kalian berdua. Presiden Direktur hadir? Tidak perlu, aku ingin tetap rendah hati. Kami tidak akan membocorkan identitas. Presdir akan hadir sebagai karyawan biasa. Kalau begitu aku. Sore ini Anda ada rapat yang sangat penting. Betul, rapat ini sangat penting. Bagaimana kalau kalian berdua mendengarkan konten siaran dulu, selama siaran berlangsung? Kita akan ada permainan boneka, Presdir akan berperan sebagai boneka. Memenuhi semua permintaan netizen. Permintaan yang tidak masuk akal. Bisa dipenuhi juga? Tentu, ini justru lebih mudah. Mendekatkan perusahaan dengan anak muda. Menurutku ini sangat perlu. Aku rasa usulan ini bagus. Menurutku kita bisa tambahkan sesuatu yang lebih kreatif. Misalnya, Ramah sambil berdiri terbalik. Ganti baju sambil lepas baju, yang penting seru. bagus sekali. Presdir setuju? Hebat. Dengan dukungan penuh Anda, aku yakin. Penampilan perdana Kissing sore ini pasti sukses besar. Aku masih ingin konfirmasi lagi. Apakah waktunya Presdir memungkinkan? Sebenarnya waktu. Bisa. Aku akan atur jadwalnya. Bagus. Aku sangat menantikan siaran sore ini, Anda. Persiapkan baik-baik. Sampai jumpa di live streaming. Ini balas dendam pribadi. Kau mempermalukanku di depan banyak netizen. Lagi pula, penggemar Kissing juga banyak. Kau meremehkanku. Apa dendamku sebesar itu? Semua demi pekerjaan kop. Tunjukkan yang terbaik. Semangat. Presdir, Anda datang. Aku akan jelaskan singkat pada kalian berdua. Setelah siaran dimulai, Kissing akan memperkenalkan singkat citra merek Sihai secara keseluruhan. Di bagian berikutnya adalah sesi interaksi dengan netizen. Aku lihat dulu. Tinggal 1 menit lagi, siaran akan segera dimulai. Selanjutnya adalah sesi interaksi. Semua permintaan kalian. Presdir kita yang ganteng akan penuhi satu persatu. Silakan.
Presdir Si Hai yang tampan. Sekretaris Wu, mau kemana? Aku pergi. Presiden Direktur. Mau kemana, Pak? Sebentar lagi sampai. Segmen pertunjukan spektakuler Anda. Kamu. Bagaimana menurutmu? Silakan. Galileo. Apa kamu yang ngasih tahu rahasia ini? Justru kamu sendiri kan, kakak tersayang? Untuk menunjukkan komitmen Si Hai dalam mendengarkan kebutuhan pelanggan, kami akan memilih komentar pelanggan secara acak. Semua permintaan kalian, Presiden Direktur Si Hai kami, akan dipenuhi satu persatu untuk kalian semua. Diskon untuk pengguna. Bisa juga minta pertunjukan tari yang spektakuler. Selamat datang di Si Hai. Sintong. Kamu sengaja ya? Nggak kok, bos. Apa sih? Tarian, handstand, atau rap, semua segmen ini. Bukannya kamu yang minta. Kamu bilang bagus juga tadi. Sekarang kok malah nyalahin aku, bos? Tadi efeknya bagus banget, traffic langsung melonjak. Ada efeknya. Aku mau inspeksi dulu. Aku bukan sengaja sembunyikan, aku takut kamu tahu. Aku adalah si brengsek kecil itu. Takut hubungan kita jadi renggang. Takut kamu tahu aku suka kamu. Takut apa? Takut aku bakal minta banyak. Takut aku bakal nipu uangmu. Ini privasiku. Aku berhak tidak memberitahumu. Baiklah. Masih banyak proses di bawah ini. Ada lagi. Dosa banget. Netizen ibuli bukan ibu, berharap Presiden Direktur bisa menampilkan pengakuan cinta yang mendalam. Liriknya sudah disiapkan. Aku harus ngomong ke pengguna? Untuk membantu berakting. Kakak, manfaatkan kesempatan ini, bisa menyerang, bisa bertahan. Ayo kita mulai. Sebenarnya selama ini, meskipun hubungan kita agak berliku-liku, aku juga tidak tahu bagaimana perasaanmu. Tapi sepertinya aku mulai terjebak. Di bawah perhatian 100.000 netizen ini, aku ingin memberitahumu. Aku mencintaimu. Aku baru saja melihat skrip. Ini, bagian kejutan kodok, apakah kamu yang menggantinya? Tentu saja bukan, itu atasan langsungku. Kissing. Dia hanya ingin mempertemukan kalian berdua. Tolong sampaikan terima kasih atas kebaikannya. Tapi antara aku dan Wen Peiyan, tidak mungkin. Seorang pria dari keluarga terhormat, Yang tidak pernah berinteraksi. dengan gadis biasa sepertiku. Kalau terlalu lama bersama, pasti akan muncul ilusi. Dan ilusi ini, Hanya karena pengaruh hormon. bukan yang sebenarnya, palsu, selalu palsu, jadi.
Tolong kamu ya. Kalian tidak bisa hanya menyusahkan aku sendiri. Siapa yang menyuruhmu begitu hebat, Sekretaris Zhou? Halo. Kamu tidak menyambutku ya? Kami tidak berani menyinggungmu. Sebagai bos, tentu harus selalu memantau gerak-gerik karyawan. Ada apa? Akunku diretas. Belum tidur. Dia tahu itu aku. Sepertinya ada yang mencolok. Sudah tidak marah lagi kan? Sedang sibuk. Kakak senior Lin Xiang. Kakak senior ada perlu apa? Sedikit sih, tapi tidak apa-apa. Siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan? Asalkan bisa berubah, itu sudah cukup. Istirahatlah lebih awal. Aku punya beberapa kebingungan dalam hal perasaan. Dan tidak tahu bisa bicara dengan siapa. Ceritakan padaku. Kebetulan sedang istirahat. Aku tidak ingin istirahat, ingin mengobrol denganmu. Kenapa? Aku putus. Dia jatuh cinta pada orang lain. Karena aku suka ngobrol denganmu. Aku juga suka. Bagaimana kalau kita minum sambil ngobrol? Dia. Jangan-jangan mau mengungkapkan perasaan padaku? Kamu ngapain? Minum air itu bagus. Minum air itu sehat. Kamu ada apa? Kalau dia sudah pergi, jangan dipikirkan lagi. Bersulang. Kenapa harus ngobrol online? Sepertinya aku orang yang sentimental. Sulit melupakan masa lalu dan memulai yang baru. Sama saja, aku sering teringat masa-masa di studio lukis.
Online membuatku merasa lebih aman. Wanita yang aneh. Kamu agak lucu. Setelah sekian lama, kamu masih sama pengertiannya. Gampang diatur. Suka dengerin musik? Lumayan. Masih ingat lagu ini? Dulu sering kita dengar di studio lukis. Kamu suka dansa pipi? Aku suka banget. Bagaimana kalau ajak senior keluar? Cuma nari doang kok. Dia kenapa ya? Kena pengaruh apa? Kamu pernah bilang padaku, harus lebih berani. Jujur pada perasaan sendiri. Berani mengungkapkan isi hati. Kok kamu tahu aku ragu-ragu apa? Terima kasih. Sepertinya aku tahu harus bagaimana. Kamu suka nonton film? Tentu, aku yang traktir nonton. Gimana kalau aku yang traktir nonton? Boleh. Aku yang traktir aja. Sewa satu bioskop besok. Bukannya kamu selalu bilang nonton film buang-buang waktu? Film itu industri sunset? Kenapa? Mau buang-buang waktu? Aku ada acara penting. Oke, ngerti. Aku ulangi sekali lagi, saat aku bikin gerakan ini. Langsung nyalakan kembang api, oke? Saat aku lakukan ini, langsung keluarkan bunga dan hadiah. Sudah tahu kan? Tenang saja. Baiklah. Baik. Wen Peiyan. Kebetulan sekali. Kamu juga nonton film? Masih main-main dengan aku ya? Iya, kebetulan banget. Tapi selera humormu masih perlu ditingkatkan. Ini senior aku, Lin Xiang. Kamu pernah ketemu? Awen. Kamu malah bawa orang. Emangnya kenapa? Aku kira ini kencan yang biasa-biasa aja. Ini juga biasa kok. Sudah waktunya, ayo kita. Masuk duluan. Kalian gak perlu beli tiket, aku sudah sewa seluruh bioskop. Aku lihat trailernya, terus mikir. Film ini bagus banget. Temanmu pilihannya bagus. Film ini ratingnya tinggi loh. Kamu ngapain sih? Apa yang kamu pikirkan? Kok ajak seniormu? Ini privasiku, kamu gak berhak ikut campur. Tapi aku gak ngerti dengan tindakanmu ini.
Aku ajak seniorku nonton film. Apa yang nggak bisa kamu mengerti? Kenapa harus nonton bertiga? Kamu gak merasa aneh? Aku merasa aneh. Iya. Bukannya ini permintaanmu? Kapan aku minta tadi? Sangat kuat. Hari ini sangat penting bagiku. Kamu tahu? Hari ini, bagiku, juga sangat penting. Wen Peiyan, Ada apa? kamu sekarang, seluruh tubuhmu memancarkan cahaya. Makasih pujiannya. Kamu gak peka ya? Siapa yang memuji? X Ian Tong. Temanmu belum keluar ya? Ini, kamu harusnya bisa mengerti. Aku dan dia bisa dibilang senasib. Gak, hari ini adalah hari pengakuan cinta Wen Peiyan. Kenapa ada 3 orang? Aku tidak tahu. Lihatlah. Kenapa kalian datang? Hari yang spesial seperti ini, mana mungkin aku tidak datang. Kamu adalah Kissing. Ini siapa? Hello, aku Lin Xiang. Aku follow akunmu, semoga grup Lin nanti ada kesempatan kerja sama denganmu. Halo, aku keluarga. Senang bertemu denganmu. Sebenarnya dia maksud apa sih? Apa-apaan ini? Sepertinya, hari ini tidak cocok untuk mengungkapkan perasaan. Sintong, sebenarnya kamu seperti apa sih? Pengetahuanku tentangmu sangat sedikit. Hari ini terima kasih sudah memesan tempat. Aku dan senior masih ada. Pameran seni yang mau ditonton, jadi kami duluan ya. Masih sempat kan? Masih. Kalau gitu kita pergi. AO. Ini siapa yang mengaku cinta sama siapa sih? Harus berani. Jujur pada perasaanmu, berani ungkapkan isi hatimu. Aku harap kamu mengerti. Aku pasti mengerti. Terima kasih. Terima kasih sudah membuatku berani menjadi diriku sendiri. Senior. Sebenarnya aku sudah menyukaimu sejak lama. Terima kasih. Tapi aku rasa kita masih perlu saling mengenal lebih dalam. Tidak apa-apa. Tapi aku mau menerima perasaanmu. Kalau gitu kami duluan ya. Terima kasih untuk bunganya. Tak kira kamu bisa jadi penolong cinta. Mungkin inilah cinta. Mereka berdua cukup cocok. Kak, kenapa wajahmu tidak enak? Tanganmu dingin. Bagaimana kalau kita pergi ke dokter?
Apa iya? Ayo pergi. Kenapa pulangnya sampai larut malam begini? Gila ya kamu. Kenapa kamu di rumah sendirian tidak nyalakan lampu? Apa maksudnya yang kamu tulis di sialan book itu? Apa maksudnya? Akunku sudah diretas beberapa hari, sekarang sedang proses pemulihan. Diretas? Iya, kamu tahu kan akunku itu? Maksudmu apa tadi? Yang mana? Apa yang ditulis di sialan book? Gak apa-apa. Cuma penasaran aja. Kak, maaf, hari ini ada masalah di rumah. Jadi nggak bisa datang, kakekku kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Butuh biaya mendesak. Tapi aku nggak punya cukup uang sekarang. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Aku tadi. Kakek temanku. Kecelakaan. Parah? Terus sekarang gimana? Transfer uang buat berobat dong. Baik banget ya ke teman sendiri. Akunku akhirnya bisa direcovery. Sialan book sudah diakuisisi, riwayat chat yang kamu minta. Sudah dihapus semua. Grup kita nggak ada hubungannya dengan aplikasi ini. Butte APA Camubelli? Pencuri akunnya ketemukan? Alamat IP-nya sudah teridentifikasi. Oke. Lapor polisi, tangkap orangnya. Penipuan 500.000, termasuk kerugian besar. Minimal 5 tahun dia nggak bakal keluar. Kamu, jangan-jangan kamu sengaja transfer uang ke dia? Apa aku segitunya? Kamu juga nggak mungkin sebodoh itu. Lebih seru kalau ada rival, Lin Xiang. Nggak nyangka. Kukira kamu sudah lama berhenti melukis. Aku memang kuliah di sekolah bisnis. Tapi aku nggak pernah berhenti melukis. Kamu, masih melukis? Aku. Sudah lama nggak? Lulus SMA langsung buru-buru cari kerja. Sebenarnya dalam hal melukis, kamu jauh lebih berbakat dariku. Menurutku nggak ada kata terlambat untuk mulai melukis lagi. Aku siap menyediakan semua cat dan kanvasmu. Plus 1 studio gratis. Tidak usah. Aku tidak sebaik yang kamu katakan. Bukan gratis. Ini investasi, aku kasih tahu. Naluri investasiku selalu tepat. Kebetulan sekali kalian berdua. Kamu kok di sini? Teman bilang ada pameran lukisan baru di sini, jadi aku mampir. Sesekali, menghibur diri. Apa sih universitas abal-abal itu? Ya, Sekolah bisnis peringkat 30 terbaik dunia. berdasarkan data yang ada, riwayat asmaranya sangat kaya. Maksudnya, Yang sudah dipublikasikan saja, ada 16 orang. Laibao. Kalau yang tidak dipublikasikan, dari info sampingan yang tidak dipublikasikan, tidak kurang dari 20. Untung ada aku si harimau yang jaga. Foto di kepala ini kamu ya? Tak kira Lin masih seorang seniman. Hormat saya. Seniman enggak berani, cuma hobi kecil. Merendah banget. Kalau gitu, aku ajak kamu jalan-jalan. Boleh. Kamu ngapain sih? Ada keadaan darurat, baru dapat kabar. Agen cinta ayahku mulai beraksi lagi. Jadi acara kencan berdua kayak kalian ini sangat berbahaya. Bukan maksudku,
Tapi orang-orang ini nggak ada habisnya ya. Mana orangnya? Kok aku nggak lihat siapa-siapa? Kali ini pakai teknologi tinggi, semua kamera. Pegang tangan. Gaji 4 kali lipat. Deal. Terima kasih. Kucing ini yang kamu pelihara waktu sekolah dulu kan? Ayah. Menemaniku dari SD sampai lulus kuliah. Aku lihat kok familiar. Sekarang dia di mana? Di mana? Sekarang dia 8 tahun lalu pergi ke dunia kucing. Kamu panggil dia. Kasihan sekali. Dia. Hewan kecil. Seluruh hidupnya diberikan untuk kita. Aku merasa lukisanmu sekarang berbeda dengan saat masih sekolah. Maksudmu saat SMA? Lukisanmu dulu lebih realistis. Kalau lukisan sekarang ini agak bernuansa pasca impresionis. Warnanya juga berbeda. Kamu tidak ingat siapa yang dilukis dalam gambar ini? Dalam 2 bulan bisa melukis seperti ini, kamu hebat. Aku cukup cepat dalam mempelajari sesuatu. Sama sekali tidak rendah hati. Lihat saja sendiri. Aku tidak sedang membual. Selamat ulang tahun. Bagaimana kamu tahu hari ini ulang tahunku? Aku melihatnya di daftar pendaftaran. Terima kasih. Ada satu hal lagi yang ingin ku minta bantuan. Bisakah kamu menjadi modelku? Aku. Aku ingat kamu hanya sekali menjadi modelku. Waktu itu, biaya kelas seni terlalu mahal bagiku. Jadi aku memutuskan untuk bekerja lebih awal. Lalu menyerah. Kenapa tidak memberitahuku? Aku pasti akan membantumu. Berapa harga lukisan ini? Lukisanku tidak berharga. Yang berharga adalah masa, muda yang telah berlalu. Sudah bertahun-tahun aku tidak serius melukis. Ini hanya iseng-iseng saja. Aku selalu percaya. Karya seni sejati berasal dari pengalaman hidup. Aku yakin selama ini kamu pasti mengalami banyak hal. Jika diendapkan, pasti akan menghasilkan karya yang bagus. Sebenarnya penilaianmu cukup tepat. Aku juga merasa dia emosional. Banyak pengalaman. Senior, aku akan selalu mendukungmu. Lukisan ini warnanya segar, komposisinya sederhana. Tapi aku selalu merasa di balik permukaan ini masih tersembunyi sesuatu.
Kamu mengertiku. Mungkin karena sifatku. Aku selalu suka. Menyimpan perasaan yang paling tulus di balik permukaan. Orang baik selalu seperti ini. Mau menyembunyikan dirimu yang sebenarnya. Tidak mengganggu orang lain. Apakah kamu juga orang seperti ini? X Ian Tong. Selama bertahun-tahun ini, hanya kamu yang benar-benar mendukungku di bidang seni. Sedangkan orang tuaku, mereka hanya ingin aku menjadi boneka yang mewarisi bisnis keluarga. Aku percaya padamu. Baik di bidang seni maupun di bisnis, kamu pasti bisa sukses. X Ian Tong. Aku juga mendukungmu, teman. Harusnya mendukung teman dari teman. Semangat. Oh ya Sintong, yang kubicarakan waktu itu. Kerjasama perusahaan kita dengan grup Sihai, bagaimana kabarnya? Dalam daftar produk baru kerjasama Sihai kali ini, ada dessert lin kamu, peringkat ketiga. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku jadi tenang. Sihai adalah klien terpentingku. Tapi Sihai saat ini sedang menurun. Tapi menurutku, Sihai masih perusahaan yang punya potensi. Saudara Lin, apa pendapatmu tentang Sihai? Reputasi Sihai di industri kita sangat bagus. Meskipun perusahaan tua. Tapi tahun-tahun ini, selalu mencari inovasi. Kali ini beralih dari offline ke online juga cukup sukses. Kamu memang sangat ahli di bidang seni. Tapi ketajaman bisnismu juga patut diacungi jempol. Nah, direktur baru yang datang kali ini benar-benar membingungkan. Bagaimana maksudmu? Gaya kerjanya terlalu agresif. Ini pedang bermata dua. Risikonya juga besar. Analisismu sangat masuk akal, bukan? Oh ya Sintong. Kalau kamu tidak nyaman bekerja di Sihai, selamat datang kapan saja ke Lin. Tidak juga. Saat ini aku sangat menikmati bekerja di Sihai. Belum terpikir untuk pergi. Sepertinya waktunya sudah hampir habis. Bagaimana kalau aku pulang dulu? Semoga pameran lukisanmu sukses. Aku Entergon. Tidak usah. Kita satu arah, tinggal bersama. Ngekos bareng. Aku sekarang malah nggak mau pulang. Gimana kalau kita makan bersama? Boleh. Kebetulan aku juga lapar. Mau makan apa? Aku mau kencan berdua aja. Nggak mau ada orang ketiga. Oke. Kalau gitu, selamat menikmati makanannya. Sekarang Sintong sama sekali nggak tahu. Lin Siang itu playboy tulen. Tapi yang kamu dengar cuma dari satu sisi. Investigasi Oulu nggak mungkin salah. Investigasi aku objektif, tanpa embel-embel perasaan. Tapi, berapapun banyaknya pengalaman cinta pria ini sebelumnya. Asalkan kali ini tulus, kita nggak bisa menyalahkannya. Terus gimana kamu yakin kalau kali ini dia tulus? Harus nunggu Sintong terluka dulu. Baru kamu bisa jawabannya. Kalau kamu suka banget sama dia, ngapain kamu ribut-ribut bantu dia nembak? Waktu itu kecelakaan. Jangan ketawa. Ketawain aja, ketawain aja. Pulang. Kamu ini gimana sih? Kok lampunya nggak dinyalain lagi? Kalian malam ini cuma makan malam doang kan? Wen Peiyan, bukan? Kamu ini aneh banget. Kamu sebenarnya mau apa sih? Hari pertama suruh aku berani. Hari kedua malah gangguin aku. Maksud kamu apa? Ini hiburan orang kaya kayak kamu ya? Kamu beneran kenal sama kakak kelas ini? Paling nggak lebih kenal daripada kamu. Terus ada nggak kemungkinan? Dia nggak sebagus yang kamu bayangin? Aku benar-benar perlu ingetin kamu.
Kita berdua cuma hubungan kerja bisnis aja. Sesuai kontrak, nggak berhak ikut campur privasi masing-masing. Juga nggak berhak ikut campur kehidupan pribadi masing-masing. Kalau menurut kontrak, kamu juga nggak boleh pacaran selama kerja sama. Aku nggak pacaran kok. Masa nggak pacaran? Terus bioskop itu apa? Bioskop itu kan kamu yang sewa. Aku nyewa filmnya. Terus anduk itu kan kamu yang pasang. Bunga-bunga itu juga. Langsung dikasih ke aku. Itu juga kan kamu yang atur? Aku yang mengatakan. Kemarin malammu juga bilang di depanku. Suruh aku berani mengungkapkan perasaan ke dia. Udah kuungkapin. Maksud lo apa sih? Jangan-jangan lo tukang ngintip ya? Gue tukang ngintip? Tukang ngintip. Sintong Lin benar-benar butuh kamu. Aku juga. Kak, tadi aku agak emosi. Kita kan selalu berteman, ya kan? Gini nggak terlalu bajingan ya? Live outdoor. Kamu. Nggak pakai alasan kerja buat kepentingan pribadi kan? Laporan ini udah lolos verifikasi semua departemen di perusahaan. Termasuk laporan kelayakan 106 halaman. Analisis data 79 halaman. Sama analisis ROI 38 halaman. Aku nggak nepotisme. Aku juga berharap kamu bisa profesional. Makasih, Bos Wen. Live kali ini harus dipantau baik-baik. Kerahkan semua sumber daya yang ada. Aku curiga. Ada yang sengaja ngebot buat nurunin rating kita. Tenang, aku yang urus. Makasih dukungannya para bintang. Sabtu malam jam 8. Akan ada lebih banyak promo dan diskon spesial. Jangan lupa saksikan ya. Sampai jumpa. Kerja keras. Minum dulu. Aku sudah bekerja keras untuk minum lebih banyak air. Live kali ini efeknya luar biasa banget. 3 jam live, game V udah tembus 10 M. Jam. Iya, nggak nyangka kan? Aku buruan siapin produk buat live berikutnya. Semua bestseller. Nanti malam ketemu lagi ya. Dah. Semua orang bekerja keras. Guru Chishing Telebi Kerja Keras. Jadi, acara live kita kali ini. Lokasinya jauh dari kota. Malam ini mau nggak mau harus menginap. Di tenda perkemahan aja. Gak apa-apa, aku kuat kok. Sebenarnya aku udah lama follow abang sejak live. Di hutan Amazon dulu. Makasih ya. Istirahat yang cukup ya, Guru Kissing. Katanya si malas ngurusin. Proyek ini cukup penting bagi perusahaan. Jadi aku ingin melihatnya sendiri. Benar-benar hanya melihat proyek? Menyetirlah dengan baik. Boss Wen. Anda datang? Kamu tahu siapa aku? Sebelumnya tidak mengenali Anda. Setelah melihat majalah internal si Hai baru tahu. Sudah lama bertemu dengan orang hebat. Waktu itu di pameran lukisan, aku bicara sembarangan. Jangan dipikirkan. Aku tidak sekecil itu, kamu tahu. Di posisiku, sulit mendengar perkataan jujur. Itu, aku mengerti. Tunang, aku ini orangnya bisa menjaga rahasia. Rahasia Anda pasti akan kujaga. Dia adalah sahabat dekatku, mengerti? Sebagai mitra paling dekat si Hai. Aku percaya padamu. Tentu, Percaya padamu.
Bos Wen. Kamu datang? Sebagai bosmu, tentu harus inspeksi kerja. Bos Wen datang, artinya sangat serius. Kerja sama Si Hai dengan Lin Group kali ini. Jadi kalian berdua sekarang. Sebelumnya aku tidak tahu. Aku tidak tahu kalau teman baikmu ternyata adalah Tuan Wen dari Si Hai. Bagaimana hasil siaran hari ini? Hasil siaran sangat bagus, total transaksi 3 jam. Sudah tembus 10 juta. Dan Roy sudah 14. Masih ada ruang naik? Besok pagi siaran lagi? Ya, besok kami rencanakan siaran dari subuh. Lanjut sampai matahari terbit, temanya adalah menemanimu melihat matahari terbit. Baik, kita menginap semalam, besok kita bersama. Melihat matahari terbit. Bagus sekali. Ada masalah, tenda kita tidak cukup. Aduh, Ulu bisa satu tenda dengan Kissing. Kamu. Satu tenda dengan siapa? Aku bisa tinggal dengan Direktur Lin. Bisa tinggal bersama Bos Wen. Itu adalah kehormatan saya. Hari ini aku tidak akan memberimu kesempatan untuk mendekati Sintong. Ini adalah tempat berkemah kita hari ini, indah kan? Halo Ulu, sapa dong. Halo. Tentu saja, tidak ketinggalan barbeque kecil kemah kita. Dan 2 bos CEO tampan kita. Halo. Tentu. Dan aku sendiri. X Ian Hall. Masih kurang sedikit. Aku panggang lagi Boss Wen. Aku panggang sebentar lagi. Ada tusuk sate lain yang sudah matang. Ini, Kamu memanggang apa? Pedas banget. X Ian Hall. Minum air dulu. Wen Peiyan. aku istirahat sebentar ya. Aku yang urus. Hari ini aku akan membuatmu malu di depan Sintong. Aku yang memanggang sebentar. Minum air dulu. Terima kasih Bos Wen. Minum saja. Kok bisa jadi begini? Mungkin saat dipindahkan terlalu goyang. Gak apa-apa. Ini ada tisu. Aku yang urus, aku yang urus. Gak apa-apa. Ganti, ganti. Bos, gak ada api gimana mau bakar arang? Aneh-aneh aja. Jarak kita hanya 1 sentimeter. Tuan Wen, ada apa? Cari korek api.
aku segera datang. Kalau tidak, kalian berdua istirahat dulu. Siaran langsungku di sana sebentar lagi mulai. Aku duluan ya. Aku di sini gak ada masalah, kamu bantu dia saja. Oak. Aku rasa ada sesuatu yang harus aku sampaikan padamu. Tunggu sebentar Boswan. Aku juga ada sesuatu yang ingin kukatakan. Lebih baik Anda mendengarkan saya dulu. Anda bisa memutuskan nanti apakah ingin berbicara atau tidak. Kamu bicara. Aku rasa kita bukan tipe orang yang sama. Tentu saja kita bukan tipe orang yang sama. Aku menghargai pilihan setiap orang. TAPI. Sebenarnya kamu ingin mengatakan apa? Kamu bisa lihat, aku menyukai Sintong. Aku juga menyukainya. Kamu menyukai Sintong? Benar. Bukan Boswan. Perasaanku terhadap Sintong itu bukan cinta, melainkan persahabatan murni antara pria dan wanita. Kamu mengerti? Jadi, aku harap ini tidak mempengaruhi Hubungan kita. Bisa mengatakan hal seperti itu tanpa ragu. Benar-benar bukan orang biasa. Jika kamu benar-benar mencintainya, aku akan mendoakan kalian. Tapi siapa dirimu? Kamu seharusnya lebih tahu dariku. Jadi aku menasihatimu untuk berhati-hati. Jika aku tahu kamu punya niat jahat, aku akan melanggar prinsipku. Dan tidak lagi menjadi orang yang memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan. Bosman, hubunganku dengan Sintong hanyalah persahabatan murni antara pria dan wanita. Anda tidak perlu khawatir. Semoga saja aku yang overthinking. Sudah larut masih belum tidur, Guru Kissing? Menikmati malam. Aku juga suka malam hari, seolah-olah hanya di tengah malam. Waktu yang benar-benar milikku sendiri. Aku sering menonton siaran langsungmu di malam hari. Di saat paling sepi, siaranmu memberiku kekuatan. Jadi tidak hanya kukagumi kemampuanmu, tapi juga terpesona oleh pesonamu. Dengan kata lain, kamu adalah tipe idealku. Lalu Sintong apa? Aku dan Sintong hanya teman baik. Bukan kekasa. Tapi sepertinya dia tidak berpikir begitu. Aku juga takut menyakitinya. Jadi butuh waktu untuk menjelaskan padanya. Sebenarnya kamu orang yang baik. Menurutku, manusia harus saling memperlakukan dengan kebaikan terbesar. Jujur saja, siaran langsung Line Group kali ini dirancang khusus untukmu, Nona Kissing, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Terima kasih. Dan aku rasa, Si High Group seharusnya diberikan kepada orang yang lebih kompeten. untuk menjadi penerus. Tapi kenapa kamu begitu paham dengan urusan keluargaku? Aku akan membuat asumsi yang kurang tepat. Jika kita menikah, maka Sihai dan Line Group akan menjadi entitas bisnis terbesar di Jiangcheng. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mendorongmu menjadi penerus Sihai. Bahkan rela menjadi menantu keluarga Wen. Tak kusangka kamu cukup ambisius. Tapi aku suka. Kurasa kita seharusnya satu jenis. Di permukaan terlihat lembut, tapi sebenarnya di dalam hati ada api yang membara demi mencapai tujuan. Tak peduli dengan cara apapun.
Orang lain mengira kita adalah kucing rumahan yang jinak. Padahal kita adalah singa di padang rumput. Bertujuan untuk menciptakan tatanan baru di padang rumput. Kerjasama yang menyenangkan. Data siaran langsung kita kali ini bermasalah. Sehingga menyebabkan peringkat kita turun di platform. Selama setengah tahun, data siaran Sihai terlihat normal. Tapi sebenarnya tingkat retur sudah mencapai rekor tertinggi. Jadi aku curiga, ada yang membayar mahal untuk memanipulasi data. Apa hubunganmu dengan Lindsay yang sudah resmi? Tentu saja tidak. Lebih baik kami tetap berteman saja. Lalu di bioskop waktu itu? Jangan diingat-ingat lagi. Ini semua salahnya Wen Peiyan. Dia yang mengatur itu. Waktu itu aku terlalu emosi, sekarang dipikir-pikir masih malu. Kakakku sangat khawatir, menyuruhku memancing. Apa maksudnya? Tak disangka, dapat ikan besar. Menurut penyelidikanku, sejak masih sekolah, Lin Xiang selalu berpura-pura mencari model. Untuk menipu banyak gadis. Model? Ya. Jangan buru-buru terkejut, ini baru pembukaannya. Grup Lin selama ini selalu ingin mengembangkan bisnis online. Kebetulan Lin Xiang yang bertanggung jawab di bagian ini. Jadi selama bertahun-tahun, diam-diam atau terang-terangan, dia terus menjatuhkan si Haijian pepetas. Kali ini data siaran langsung kami yang dipalsukan. Tidak lepas dari keterlibatannya. Makanya, dia mendekatiku. Untuk, Menurutmu, ini kakakmu yang menyuruhmu menyelidiki? kakakku sudah hampir mati gelisah. Lao Qian. Apa maksudmu ini? Bagaimanapun juga, kita sudah berteman puluhan tahun. Anak-anak muda pacaran. Kau malah di sini pamer gaya, ya? Cuma cekcok pasangan kecil, santai saja, jangan khawatir. Urusan anak muda, biar mereka selesaikan sendiri. Tak masalah, putriku sekarang ada di Turki. Bagaimana bisa pacaran? Ayo pergi. Turkey. Lalu siapa yang pacaran dengan anakku? Dasar kurang ajar, berani membodohi aku. Ayah. Ibu. Kenapa kalian datang? Kalian, rencananya kapan mau menikah? Cuma ini? Ngapain repot-repot datang sendiri? Kami. Rencananya bulan depan menikah. Bagus, aku akan pesan tempat pesta dulu. 200 meja. Ayah, tak perlu buru-buru. Tak buru-buru ya? Baiklah, tunggu sampai kau dapat hak waris, oke? Benar. Kakao. Aku hampir tertipu olehmu, bocah. Maaf, Paman. Ini semua salahku. Ayah, ini semua rencanaku sendiri. Jangan persulit Sintong. Bukan? Ini tidak ada hubungannya dengannya. Bukan urusanmu. Aku yang pertama menyukai Wen Peiyan. Aku dan Qian Kexin teman baik. Waktu itu dia minta tolong aku menggantikannya untuk blind date. Akhirnya aku sampai dan bertemu Wen Peiyan. Kami berdua langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi karena kondisi keluargaku tidak baik, aku takut tidak sepadan dengan kalian, Peiyan. Juga takut membuat kalian berdua kecewa. Dia sangat khawatir dengan kesehatan kalian berdua. Jadi ini semua adalah inisiatifku sendiri. Memberikan ide bodoh ini. Maafkan aku.
Kamu bilang selalu menyukai anakku, sebenarnya kamu suka apa darinya? Ayah, kamu suka apa darinya? Yuen, Katakan. Aku suka. Wen Peiyan yang ada di depanku ini. Di mata orang lain, mungkin dia seorang direktur. Di mata kalian berdua, dia adalah anak yang sangat unik. Tapi di mataku, aku merasa dia adalah pria dewasa yang sangat menggemaskan. Dia selalu peduli padaku, peduli dengan pekerjaanku, peduli dengan kehidupanku, peduli dengan keinginan kecil yang sepele. Jadi menurutku, dia bagiku tidak hanya sekedar teman baik. Dia adalah pasangan yang sangat baik. Kadang aku merasa sangat senang begitu melihatnya. Kehadirannya di sampingku membuatku merasa sangat tenang, sangat aman. Jadi, aku sangat menyukainya. Sungguh maaf, Paman dan Bibi. Kami hanya terlalu takut membuat kalian kecewa. Makanya aku berpura-pura menjadi Kian Keksin. Sungguh tidak ingin menipu kalian. Tapi aku benar-benar tidak bisa mengendalikan diriku. Mengendalikan diriku untuk tidak menyukainya. Lihat apa lagi kamu. Sudah kubilang jangan datang, kamu tetap datang. Kamu ini orang tua, sudah tua bangka. Selalu memikirkan hal yang tidak perlu. aku ini khawatir dengan anak kita. Xiao Xayan. Aku beritahu ya. Tidak sepadan, ini di keluargawan. Tidak berlaku. Dulu, pamanmu di Jiangcheng juga termasuk anak orang kaya terkenal. Pernikahan paman dengan bibimu itu cinta bebas. Yang paman lihat adalah karakternya, kan? Bibimu cantik, pintar. Badan juga bagus, kan? Nah ini baru benar. Paman, Anda selalu jadi idola saya. Pei An selalu bilang ingin menjadi pengusaha sukses seperti Anda, kan? Betul. Bagus-bagus. Sudah-sudah, waktunya hampir habis, saya dan ayahmu harus pulang. Iya. Ayahmu hari ini ketemu Laukian. Marah sampai tidak makan. Saya diseret ke sini. Ayo pergi. Paman Bibi, kalau begitu tinggallah. Makan dulu, atau jangan pulang malam ini. Menginap saja, saya masak untuk kalian. Masakan saya enak, kan? Lihat, anak perempuan lebih baik dari anak laki-laki. Kenapa kamu memaksa mereka tinggal? Direktur adalah sumber nafkah saya. Tentu saya harus baik padanya. Ayah ibu suka masakan apa? Masakan Guangdong. Baru belajar. Memangnya kenapa? Lupa tanya, tadi. Aktingku lumayan kan? Ayo kita minum. Lelah ya? Tidak apa. Hari ini senang sekali. Helen. Paman. Saya minum lagi untuk Anda. Baik. Sekali tenggak. Baik. Saya tuangkan. Baik. Bu, saya tidur dulu. Ya, tidurlah. No X Ian Tong. Kamu juga istirahat lebih awal, nak. Cepat bawa Sintong bersama. Biarkan dia ikut istirahat. Bu, kami istirahat dulu. Ayo. Ayo pergi. Anak muda, tidur sebentar saja, pasti akan lebih baik.